ada 260 juta penduduk Indonesia. Bagi penggemar traveling, bepergian ke negara dengan biaya hidup termurah tentu akan menjadi wisata yang menyenangkan. Bepergian ke negara dengan biaya hidup murah ini bisa menghemat banyak pengeluaran. Tidak sedikit orang mengurungkan niatnya untuk bepergian ke negara lain lantaran takut dengan masalah biaya hidup yang mahal di negara yang hendak dikunjungi. Padahal sebenarnya ada banyak negara yang memiliki biaya hidup yang terbilang relatif murah, bahkan lebih murah ketimbang kota-kota besar di Indonesia. Thailand memang terkenal sebagai negara yang digemari wisatawan Indonesia karena memiliki biaya hidup yang relatif sama atau bahkan lebih murah ketimbang di tanah air. Harga rata-rata makanan di Bangkok berkisar di angka 20 hingga 40 ribu rupiah. Untuk menyewa kamar pribadi berfasilitas standar untuk 2 orang di pusat kota bisa didapat dengan harga mulai dari 100 ribuan rupiah. Sementara untuk berkeliling kota, wisatawan biasanya mengandalkan Skytrain atau MRT yang berkisar di harga Rp6.000 hingga Rp20.000 per sekali jalan, tergantung seberapa jauh jarak yang ditempuh. Berada di tengah Amerika Selatan, negara ini punya budaya yang jauh berbeda dari budaya di Amerika Serikat. Biaya hidup di negara ini pun terbilang sangat murah ketimbang negara-negara di benua Amerika lain, bahkan dari Indonesia sekalipun. Rata-rata harga satu kamar untuk menginap di negara ini adalah Rp250.000 per malam. Makanan dengan kualitas restoran pun bisa dinikmati hanya dengan harga sekitar Rp25-Rp35.000 per porsinya. Tak perlu khawatir mengeluarkan biaya mahal untuk mengunjungi tempat wisata, para turis cukup berkeliling kota La Paz saja untuk bisa mendapatkan pemandangan yang indah. Kota La Paz adalah kota yang berada di ketinggian 3.600 mdpl, memiliki cuaca yang sejuk. Kota ini juga dihiasi oleh bangunan kolonial Spanyol yang masih terjaga hingga kini. Negara yang terletak di tenggara Eropa ini rata-rata memiliki biaya transportasi, makanan, dan minuman yang lebih murah ketimbang Indonesia. Sebagai contoh, harga roti tawar yang terdapat di sana hanya dibanderol dengan harga Rp5.000, berbeda jauh dibandingkan dengan Indonesia yang mencapai Rp12 hingga Rp15.000. Sasaran utama wisata dari Makedonia adalah ibu kota Skopje. Di sini para turis dapat menikmati peninggalan kuno dan beberapa ikon kota lainnya yang bisa diposting untuk kebutuhan media sosial Anda. Salah satu lembaga pemeringkatan biaya hidup di dunia juga menyebut Turki sebagai negara yang memiliki biaya hidup lebih rendah ketimbang Indonesia. Untuk kebutuhan tempat tinggal di Turki memiliki harga yang bervariasi tergantung lokasinya. Apartemen dengan 3 kamar tidur di pusat kota Turki memiliki tafsiran harga 3 hingga 7 juta per bulan bergantung dengan fasilitas yang didapat. Ingat, ini harga untuk 3 kamar. Sementara untuk di luar pusat kota harga apartemen 3 kamar berkisar 2 hingga 5 juta per bulan. Kebutuhan makanan di Turki pun bisa dibilang murah. Untuk pembelian 1 lusin telur, susu 1 liter, beras 1 kilo, roti dan daging ayam 1 kilo hanya cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp80.000. Begitupun dengan biaya transportasi, bepergian di Turki dengan bus modern yang nyaman biayanya sekitar Rp9.000 dengan jarak 100 km. Dari semua biaya tersebut, ternyata biaya hidup di Turki lebih murah 27% dari biaya hidup di Jakarta. Itulah beberapa negara yang memiliki biaya hidup lebih rendah dari kota-kota besar di Indonesia. Jadi, sudah siapkah pemirsa untuk mengepak barang? Jepang merupakan salah satu negara maju yang sangat terkenal dengan kemajuan teknologinya. Selain itu, Jepang juga terkenal dengan berbagai kekentalan budayanya yang unik dan juga tidak biasa. Bahkan keunikan budaya Jepang ini jarang ditemui di negara lain loh. Nah, berikut ini Tofas telah merangkum beberapa fakta unik yang ada di Jepang dan pastinya membuat kalian takjub. Yang pertama, pom bensin di Jepang. Nah, coba deh kalian lihat di mana sih perbedaan pom bensin di Jepang dengan yang ada di negara kita? Ya, betul banget. Selangnya berada di atas. Waduh, kayak kegantung gitu ya selang pengisian bensinnya. Nah, alasan mengapa selangnya ini didesain menggantung dikarenakan alasan agar SPBU-nya jadi lebih lega dan lebih efisien. Hahaha, gimana? Unik banget bukan? Yang kedua, kandang berang-berang.
Siapa sih yang nggak tahu hewan super ngegemesin satu ini? Nah, kerennya di negara Jepang ada sebuah akuarium berang-berang yang sengaja dilubangi agar pengunjung bisa berpegangan tangan dengan berang-berang loh. Aduh, imutnya jadi berasa tambah deket kan sama berang-berangnya? Jadi kalian gak usah takut berang-berangnya menghampiri kalian karena tetap ada kaca pembatasnya. Yang ketiga, resepsionis T-Rex. Aduh, serem banget sih kok bisa ada T-Rex di Jepang? Eits, tenang saja, T-Rex-nya nggak galak kok. Nah, T-Rex ini sebenarnya adalah sebuah robot yang diprogram menjadi seorang resepsionis hotel yang siap melayani para tamunya loh. Waduh, kreatif banget ya negara Jepang ini. Dan robot T-Rex ini juga bisa mengeluarkan suara loh dan menjawab sesuai dengan perintah yang sudah diprogram. Keren! Yang keempat, supporter Jepang. Nah, untuk hal satu ini kayaknya perlu dicontoh oleh supporter kita deh. Kalian lihat kan kantung yang seperti balon berwarna biru itu? Ternyata kantung ini difungsikan untuk memungut sampah di stadion agar para supporter bisa menyaksikan pertandingan sepak bola dengan nyaman. Wah, menjunjung tinggi kebersihan banget ya di Jepang sana. Yang kelima, murid wajib membersihkan sekolah. Nah, tradisi membersihkan sekolah ini sudah diterapkan sejak masih anak-anak loh. Dan kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh semua muridnya mulai dari membersihkan kelas, toilet, halaman, dan sekitar sekolah. Waduh, pantas saja ya Jepang jadi kota yang sangat bersih. Dari kecil sudah ditanami nilai kebersihan yang tinggi sih ya. Dan gak heran deh kalau para supporter di video sebelumnya juga doyan banget bersih-bersih. Yang keenam, gambar 3D di jalan raya. Nah, di Jepang sendiri ada sebuah trik di mana agar para pengguna jalan raya bisa mengurangi kecepatannya tanpa menggunakan sebuah polisi tidur. Nah, di Jepang dibuat sebuah gambar 3D di jalan raya dengan gambar seorang anak kecil yang sedang mengejar bola. Saking nyatanya membuat para pengendara jadi tidak ngebut loh. Wah, congratulations ya Jepang, caramu sungguh efektif. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa fakta unik Jepang yang bisa membuat takjub. Bagaimana? Takjub beneran bukan? Semoga kalian semua terhibur ya. Sebuah negara bisa dikatakan maju bukan hanya dilihat dari sektor ekonomi, tapi juga dari teknologi yang berhasil diciptakan. Jepang menjadi salah satu negara yang sangat maju dalam perkembangan teknologi. Letaknya yang berada di wilayah cincin api Pasifik membuat Jepang seringkali dilanda gempa bumi dengan skala yang tinggi. Karena hal ini, Jepang menerapkan beberapa teknologi guna meminimalisir kerusakan saat bencana alam terjadi. Warga Jepang mau tidak mau harus menganggap gempa sebagai makanan sehari-hari. Sejak tahun 1981 dibuat peraturan hukum di negara Jepang yang mengatur tentang standar rumah atau bangunan tahan gempa. Tujuannya untuk meminimalisir kerusakan dan jumlah korban jiwa yang tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi. Maka tidak heran meski dilanda gempa dengan kekuatan besar, jarang ada bangunan kuno seperti pagoda yang runtuh. Hal ini dikarenakan bangunan pagoda tersebut sudah menggunakan prinsip konstruksi dan bentuk arsitektur yang sama, yaitu di tengah bangunannya terdapat satu tiang yang terbuat dari kayu utuh yang ditanam ke tanah atau pondasi batu dan diperkuat dengan rantai. Hingga saat ini penduduk Jepang selalu mendirikan bangunan anti gempa termasuk untuk rumah yang mereka tempati. Terobosan penangkal tsunami. Pada Maret 2011, Jepang dihempas tsunami setinggi 10 meter. Tsunami tersebut menyapu habis pemukiman di sekitar kawasan Tohoku di lepas pantai Samudra Pasifik wilayah timur Sendai, Honshu, Jepang. Diketahui sebanyak 29.000 orang tewas dan beberapa orang hilang akibat tragedi mengerikan yang juga dikenal dengan nama gempa Tohoku. Tak ingin melihat warganya berlarut-larut dalam kesedihan dan perasaan trauma, pemerintah Jepang membangun tembok besar di sepanjang pantai untuk melindungi warga dari hempasan gelombang tsunami langsung. Pemerintah pun mengklaim dengan adanya tembok ini bisa menunda datangnya tsunami sehingga memberi waktu pada warganya untuk menyelamatkan diri. Jepang dulunya sangat sering dihadapkan dengan banjir besar di daerah Tokyo karena pada saat itu sering terjadi hujan dengan intensitas tinggi sekaligus angin topan. Seolah ingin menaklukkan alam dengan gesit, pemerintah Jepang langsung menemukan solusi. Mereka membangun kanal bawah tanah, fungsinya untuk mengalirkan air dari daerah rawan banjir ke aliran sungai. Sistematisnya, kanal bawah tanah yang berlokasi di Saitama ini dipasang 5 tangki pipa raksasa sepanjang 70 meter, masing-masing pipa disangga dengan pilar besar seberat 500 ton. Terowongan penghubung pun dibuat di 50 meter di bawah tanah. Terowongan sepanjang 6,3 km ini terhubung ke semua pipa raksasa.
Sebelum berakhir ke sungai, air pembuangan banjir akan lebih dulu melalui tangki pengontrol yang berfungsi untuk menyesuaikan tekanan air saat ada masalah dengan pompa. Setelah itu, air dapat dialirkan ke sungai hingga 200 kubik per detik. Dengan kecepatan ini, banjir pun akan lebih cepat surut. Nah pemirsa, sangat menarik mengikuti kecanggihan inovasi Jepang hadapi bencana di negaranya, terutama seperti gempa bumi dan tsunami. Mulai dari menerapkan aturan rumah tahan gempa sampai inovasi canggih dalam menanggulangi bencana. Semoga teknologi ini juga cepat ada di Indonesia ya. Pemirsa, liburan keliling dunia merupakan impian bagi semua orang. Apalagi jika liburan ke kawasan indah yang mampu memukau mata dan membuat betah untuk berlama-lama tinggal di kawasan tersebut. Jika berbicara liburan keliling dunia, tentu saja salah satunya yang terlintas di pikiran adalah liburan ke benua Eropa. Benua yang dijuluki benua biru ini memang merupakan salah satu destinasi wisata favorit para traveler. Namun yang jarang diketahui adalah ternyata benua Eropa memiliki desa-desa indah yang tentunya juga tidak kalah mengagumkan. Berikut ini Tofel telah merangkum desa-desa terindah di benua Eropa hanya untuk Anda. Seperti berada di negeri dongeng adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan suasana di desa Bled, Slovenia. Keindahan alam yang begitu fantastis melengkapi sebuah desa yang terletak tepat di tengah sebuah danau yang indah. Sebuah kastil yang megah berdiri dengan kokoh di tengah desa ini. Desa Bled juga terkenal akan wisata kulinernya dengan andalan yaitu kue vanila dan krimnya. Tidak dapat dipungkiri dan diragukan lagi bahwa desa ini termasuk ke dalam jajaran desa terindah dan merupakan salah satu destinasi wisata wajib jika berkunjung ke Slovenia. Provinsi Teruel di Spanyol ternyata memiliki sebuah desa yang masuk ke dalam daftar desa terindah di dunia. Albarracín memang menyajikan desa dengan panorama abad pertengahan yang sangat kental. Desa ini terdiri dari jajaran rumah-rumah yang dibangun dengan material-material ringan dan dibangun di atas sebuah bukit. Suguhan sensasi layaknya tinggal di abad pertengahan memang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke desa Albarracín. Tidak ketinggalan benteng batu dan situs bersejarah lainnya yang pasti sangat menarik untuk dikunjungi. Telk adalah sebuah desa kecil di Moravia Selatan dengan alun-alun utama indah di Republik Ceko. Kota yang didirikan pada abad ke-13 ini awalnya didirikan sebagai benteng air kerajaan di persimpangan rute perdagangan yang sibuk antara Bohemia, Moravia, dan Austria. Jika berkeliling di desa yang satu ini, maka akan melihat pemandangan bangunan-bangunan yang luar biasa indah. Para penduduk di desa ini sangat memperhatikan keindahan rumah mereka, sehingga tidak mengherankan jika arsitektur rumah-rumah di desa ini sangat menarik. Kecil namun memikat, hal itulah yang tepat untuk menggambarkan desa Folegandros yang berada di Yunani. Desa kecil ini memiliki wajah yang menarik untuk dieksplorasi, mulai dari pantai, bangunan tua, hingga suasana yang sangat tenang. Desa Folegandros memang terkenal dengan suasana yang jauh dari hingar-bingar dunia luar. Di desa yang satu ini, kita dapat menikmati tenangnya suasana pedesaan dan sebuah mercusuar yang ikonik, yaitu Aspropunta. Desa Folegandros juga sangat identik dengan keindahan pantainya yang tidak boleh terlewatkan. Pemirsa, sebagai manusia kita tidak lepas dari mengkonsumsi buah-buahan sebagai sumber nutrisi dan vitamin bagi tubuh kita. Banyak jenis buah dengan cita rasa yang berbeda ditawarkan di swalayan. Namun ada juga loh buah-buahan langka yang tumbuhnya 5 bahkan 8 tahun sekali, harganya pun bisa selangit. Ini dia deretan buah langka yang banyak diburu orang. Pertama ada apel bernama Black Diamond Apple yang memiliki warna hitam gelap. Apel ini tidak seperti apel pada umumnya yang berwarna merah atau hijau. Suhu rendah dan melimpahnya sinar matahari di Tibet menjadi faktor utama mengapa warna apel ini menjadi hitam.
Untuk memperoleh warna hitam ini sendiri ternyata membutuhkan waktu yang gak sebentar loh. Bahkan untuk mendapatkan warna ini perlu waktu sekitar 8 tahun. Keunikan ini menyebabkan buah hitam hanya dijual di supermarket kelas atas di beberapa kota di Cina. Black Diamond Apple dijual dengan harga selangit yakni 50 yuan atau sekitar Rp95.000. Berikutnya ada buah asli Indonesia, tepatnya di Kalimantan Utara, yaitu lepiu. Lepiu adalah buah yang bentuknya seperti jengkol, yaitu lonjong, pipih, dan kulitnya berwarna hitam. Buah ini musiman dan hanya berbuah sekitar 5 tahun sekali. Saking langkanya, harga yang dibanderol untuk 1 kg pun sangat mahal, yaitu Rp200.000 per kilogram atau bahkan bisa lebih. Untuk mengkonsumsi buah ini adalah dengan cara direbus lalu kulitnya dilepas dan langsung dimakan. Lepiu sangat enak dimakan, apalagi dengan madu, dan bisa dimakan biasa saja. Buah lepiu mempunyai banyak fungsi dan manfaat. Biasanya diolah sebagai sayuran atau digoreng untuk lauk dan cemilan yang lezat dan sehat. Ketiga ada buah acki. Buah langka dan aneh ini tumbuh di daerah tropis seperti Afrika Barat dan merupakan buah nasional di Jamaika. Bagian dalam acki mengandung daging putih hingga kuning yang lembut dengan biji berwarna hitam. Di negara-negara Afrika, orang suka makan acki sebagai hidangan sayur. Buah ini juga bisa dimakan dalam bentuk mentah, namun harus berhati-hati terhadap bijinya dan tidak boleh dimakan sampai polong luar pelindungnya terbuka dan berubah merah, sebab mengandung hipoglisin beracun. Terakhir ada buah semangka densuke hitam. Tanpa bintik atau garis, dengan berat hingga 11 kg, semangka densuke hitam sangat langka di pasar buah. Rasanya sedikit lebih manis daripada semangka lainnya, dan karena hanya 10.000 buah yang diproduksi setiap tahun membuatnya sangat eksklusif. Biasanya satu harganya mencapai Rp88 juta untuk salah satu semangka manis hitam ini. Uniknya, semangka hanya tumbuh di Pulau Hokkaido di Jepang, jadi itulah alasan utama kelangkaan dan kemahalannya. Itulah deretan buah langka yang ada di dunia. Apakah pemirsa pernah memakan salah satu dari buah tadi?